Pagi itu masih tergambar jelas dalam ingatanku. Matahari baru saja muncul malu-malu dari ufuk timur, menyebarkan kilau keemasan yang menembus jendela rumah kami di Surabaya. Laras, putriku, tampak sibuk dan tergesa-gesa, memasukkan dokumen ke tas kulit coklatnya. Ada semangat memancar dari raut wajahnya. Selalu begitu setiap kali ia bersiap menjalankan tugas jurnalistik kesayangannya. "Aku cuma seminggu, Bu," ucapnya seraya menjabat tanganku. Kehangatan tangan itu terasa nyata, tapi aku tahu di balik suaranya yang tegas tersimpan kelelahan yang selalu ia sembunyikan. "Jaga rumah, jaga Mas Arjuna ya." Aku hanya mampu membalas dengan senyuman kecil. Ada sesuatu yang janggal di hatiku ketika mendengar kata-katanya. Seperti ada pesan yang lebih dalam daripada sekadar menjaga rumah. Sebagai seorang ibu, aku memahami kokohnya kepercayaan Laras terhadap suaminya, Arjuna, dan juga terhadap diriku. Tapi entah mengapa rasa percaya itu justru membuat dadaku terasa berat. Di dekat pintu, Arjuna tengah berdiri, sibuk merapikan dasi kerja. Menantuku itu memang selalu tampak gagah dan terjaga penampilannya, memancarkan wibawa yang tenang, seperti seorang profesional sejati. Ia bekerja di sebuah bank swasta besar, sebuah posisi yang menuntut sikap tak hanya rapi tapi juga penuh otoritas. Dengan postur tegaknya serta tatapan matanya yang teduh, aku sering berpikir bahwa Laras sangat beruntung memiliki pasangan seperti dia. Namun, ada satu hal tentang dirinya. Wibawa itu, meski menenangkan, menciptakan jarak yang sulit ditembus oleh orang lain. "Jangan khawatir sayang. Seminggu akan berlalu begitu cepat," katanya lembut sambil menepuk pundak Laras. Aku hanya bisa menatap mereka dari kejauhan dengan perasaan bercampur aduk. Pemandangan penuh cinta muda yang hangat sekaligus membekaskan rasa getir. Dalam hati kecilku, aku berharap cinta mereka akan terus terjaga sampai kapanpun. Mobil taksi online tiba untuk menjemput Laras di depan rumah. Bersama Arjuna, aku berdiri di teras, melambaikan tangan hingga bayangannya menghilang masuk ke dalam mobil. Samar-samar dengaranku menangkap ucapan Laras kepada sopir, "Ke bandara, Pak." Sesaat kemudian kendaraan itu melaju pergi, menyisakan aroma parfumnya yang lembut, masih melayang-layang di udara. Sekejap saja suasana rumah berubah. Kesunyian menyelimuti setiap sudut, mulai dari ruang tamu hingga dapur, seperti kabut tipis yang perlahan melingkupi semuanya. Aku berjalan pelan menuju kursi rotan kesukaanku di dekat ruang tamu dan mencoba mencari pelipur lewat segelas teh hangat. Sementara itu, tanpa sepatah kata pun, Arjuna masuk ke ruang kerjanya di lantai 2. Mataku perlahan menelisik sekitar. Meja makan yang tetap rapi seperti pagi tadi, piano Laras yang diam di sudut ruangan, vas mawar putih di dekat jendela yang tampak layu tanpa senyum sang pemilik. Rumah yang biasanya bernyawa kini serasa kehilangan jiwa. Kesepian datang begitu cepat, menggulung seperti ombak lembut namun dingin yang menyesakkan dada dan membuatku sulit bernapas. Ada perasaan aneh yang sulit untuk aku uraikan saat Arjuna melangkah melalui ruang tamu. Pandangannya sempat bertahan di wajahku, tidak salah arah, namun terlalu lama untuk sekadar basa-basi. Ada sesuatu yang tak biasa, halus namun nyata, mengalir di antara kami. Cepat-cepat aku mengalihkan perhatian, menyesap tehku sambil merasakan detak jantung yang tiba-tiba terasa lebih kencang. Hari itu terasa berjalan lambat, seolah enggan berlalu. Arjuna baru pulang larut malam dengan raut lelah khas pekerja kantor. Percakapan kami singkat dan formal, sebelum akhirnya ia menuju kamarnya tanpa banyak kata. Sementara itu, aku hanya berbaring di atas ranjang, memandang kosong ke arah langit-langit, mencoba meredakan kekacauan hati yang tidak sepenuhnya ku mengerti. Meski ini baru hari pertama, keheningan yang menyelimuti seakan telah menancapkan cengkeramannya begitu erat. Namun ada satu hal yang luput dari kendaliku. Jauh di dalam hati,
Tanpa aku sadari, sebuah pintu kecil mulai merayap terbuka. Hari pertama sudah berlalu, namun kesepian itu terasa begitu tajam, mencengkam hingga ke relung terdalam. Di balik perasaan sepi yang menyelimuti, tanpa aku sadari, ada sebuah pintu kecil yang pelan-pelan mulai terbuka, mengundang sesuatu yang tak terduga. Malam menghangat di kota Surabaya saat angin lembut merayap melalui jendela ruang keluarga. Lampu temaram menerangi meja kayu tempat aku duduk sendirian, mengingat-ingat rasa asing yang sempat hadir di ruang tamu sebelumnya. Suara detik jarum jam menggema, menonjolkan kesunyian rumah yang kini tak lagi diisi oleh laras. Keheningan terasa begitu nyata, begitu menusuk. Di tengah kesunyian itu, Arjuna muncul dari lantai atas. Dasi dan jas kerjanya sudah dilepas, menyisakan hanya kemeja putih dengan 2 kancing teratas yang terbuka. Rambutnya sedikit kusut, memberikan kesan lebih santai dari biasanya. Ia melangkah menuju dapur, kemudian kembali dengan 2 cangkir kopi dalam genggaman. "Bu, malam ini terasa terlalu sunyi jika dilewati sendiri-sendiri," ucapnya sambil meletakkan salah satu cangkir di hadapanku. "Mari kita habiskan waktu bersama." Di momen itulah sesuatu yang tak terduga melintas. Tatapan matanya yang hangat dan penuh misteri, senyap tergantikan oleh getar halus yang membuncah di dalam diriku. Perasaan yang selama ini tidak pernah berani kubuka. Mungkin sekadar imajinasi, mungkin juga hanya hasil permainan pikiran akibat kesepian. Tapi ketika ujung jari-jarinya menyentuh cangkir yang juga kupegang, sensasi seperti arus kecil mengalir, membuatku refleks menarik tangan. Kami duduk saling berhadapan, membiarkan waktu berlalu tanpa dikejar. Sesekali Arjuna berbagi cerita tentang pekerjaannya, tentang tekanan target yang menumpuk di dunia perbankan, tentang angka-angka yang seakan tak kenal henti. Aku diam mendengarkan, mencoba menjadi pendengar yang baik. Sambil menikmati kopi hitam hangat di tangan, aku menyadari betapa jarangnya kami terlibat dalam obrolan seperti ini. Lazimnya percakapan kami selalu dipandu oleh laras, menjadi penghubung antara aku dan dirinya. Tapi kali ini, saat hanya ada kami berdua, keheningan terasa berbeda, seolah menawarkan sesuatu yang baru. Malam semakin merayap menuju penghujungnya. Gelas kopi telah lama kosong, namun perbincangan tak juga berujung. Ada kehangatan yang asing, semacam ruang nyaman yang muncul di antara 2 jiwa yang seharusnya menjaga jarak. Mataku memandangi wajah Arjuna yang diterpa sinar lampu redup. Kesan lelah terpahat di sana, rasa tulus yang tak terbantahkan, dan rindu yang samar-samar, entah kepada siapa ia diarahkan. "Terima kasih, Bu," ujarnya tiba-tiba, memecah kesunyian. Aneh rasanya, tapi malam ini saya merasa lebih ringan setelah berbagi cerita. Biasanya laras yang jadi tempatku mencurahkan segalanya, tapi dengan dia jauh, mungkin ibu yang diminta menampung keluh kesahku. Aku tersenyum, berusaha menyembunyikan debaran hati yang makin tak terkendali. Tak ada masalah, Jun. Mungkin ini saatnya kita mulai memahami satu sama lain lebih dalam, tanpa bayang-bayang laras di antara kita. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibirku, spontan dan tanpa pikir panjang. Setelahnya, aku menyesal, namun Arjuna tampak tak mengambilnya dengan salah. Ia malah menyunggingkan senyum kecil, senyum yang entah mengapa menghadirkan kehangatan sekaligus keraguan dalam diriku. Malam pun akhirnya merekah pada ujungnya. Arjuna berdiri sambil mengangkat cangkir bekas kopinya, kemudian melangkah pelan menuju tangga. "Selamat malam, Bu," katanya singkat sebelum menghilang di lantai atas. Aku tetap terdiam di kursi rotan,
memandangi cangkir yang masih menyisakan aroma kopi. Di sana ada jejak jarinya yang samar tapi nyata, meninggalkan kesan mendalam di pikiranku. Untuk pertama kalinya sejak Laras pergi, aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kesepian, sesuatu yang menggoda, sesuatu yang seharusnya tak pernah aku dekati. Di sanalah pintu kecil itu berada. Tadinya hanya sedikit terbuka, kini pintu itu mulai berderak lebar, menanti langkah pertama siapapun yang berani melewatinya. Hari-hari kedua bergulir dengan lambat, seakan waktu sengaja bermain-main dengan kami. Laras masih sibuk dengan tugasnya di luar kota, hanya sesekali mengirim pesan singkat yang kubalas hati-hati, seolah mengejar setiap kata agar tak menimbulkan kesalahpahaman. Di rumah, aku dan Arjuna menjalani rutinitas masing-masing. Namun entah bagaimana, garis takdir tampak mulai membingkai pola baru di antara kami. Siang itu tiba tanpa aba-aba. Aku sedang merapikan vas bunga di ruang tamu, saat Arjuna pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya yang kelelahan tak mengurangi aura tenangnya. Ia mendekat, hendak membantuku mengangkat vas yang airnya terlalu penuh. Saat tangannya tak sengaja menyentuh tanganku, air di dalam vas berguncang dan sebagian tumpah ke lantai. Hanya sesaat, namun cukup untuk membuat darahku berdesir. Sentuhan itu terasa berbeda, seolah menyuarakan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan menantu dan mertua. Aku buru-buru menghindari pandangannya, meski jantungku berdetak begitu keras nyaris membocorkan rahasia yang berusaha kutahan erat. Dengan sigap, Arjuna mengambil kain untuk mengelap air yang tumpah. "Maaf Bu, ceroboh sekali saya ini," ucapnya dengan suara hangat, yang membuat ruang tamu seolah dipenuhi kenyamanan yang aneh. Aku mencoba tersenyum kecil sambil berujar pelan, "Tak apa-apa Jun, mungkin tanganku yang terlalu gemetar." Seketika aku menyesal telah mengatakan itu, tapi terlambat. Tatapan Arjuna berubah heran, seolah mendengar sesuatu yang tak biasa dalam nada suaraku. Hari terus berjalan dengan keheningan yang menggantung. Kami berdua mencoba bersikap sewajarnya, tapi pikiran kami tampak melayang-layang di bayangan singkat sentuhan itu. Aku sibuk memasak makan malam seperti biasa, sementara Arjuna duduk di ruang tamu menonton televisi. Meski jarak memisahkan kami, aku tahu bahwa pikiran kami berada dalam poros yang sama, tak stabil dan penuh teka-teki. Malam tiba membawa suasana ganjil bersamanya. Setelah makan malam selesai, aku mencuci piring di dapur. Arjuna tiba-tiba berdiri di sisiku sambil membawa piring kotor yang belum sempat kuambil. Ruang dapur yang sempit membuat jarak kami begitu dekat, hingga wangi parfumnya yang lembut bercampur dengan aroma sabun cuci piring tercium jelas di hidungku. "Biarkan saya bantu Bu," katanya perlahan. Ia mengambil spons dari tempatnya, tapi dalam gerakan itu siku kami kembali bersentuhan. Getaran halus yang sama menyusup ke tubuhku lagi, seakan mengingatkan ada sesuatu di antara kami yang tak bisa dijelaskan ataupun mudah diabaikan. Aku menarik napas dalam, mencoba meredakan gelombang perasaan yang bergejolak di dalam hati. "Terima kasih banyak, Jun, tapi biarkan ibu melakukannya sendiri," jawabku dengan suara bergetar. Ia terdiam sejenak, menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Setelah itu, dengan senyum tipis di wajahnya, ia mengangguk pelan dan berjalan keluar dari dapur. Hening menyelimuti ruangan, meninggalkan aku terkapar dalam kebingungan dan perasaan yang tak semestinya hadir. Malam itu, tidur terasa mustahil. Bayangan tangannya, cara ia memandangku, dan kehangatan tak terduga dari sentuhannya terus membayang dalam pikiran. Ada perasaan bersalah yang menyeruak kepada Laras, kepada diriku sendiri. Namun bersamaan dengan itu, sebuah sisi hati yang telah lama tertidur mulai kembali terbangun. Sisi yang terkubur begitu dalam oleh kesunyian dan waktu,
yang menggerogoti jiwa seorang janda. Di atas ranjang, aku memutar tubuhku berulang kali, memandang langit-langit yang kosong. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tubuhku bergetar bukan karena udara dingin yang menusuk atau rasa sakit yang sudah terlalu akrab, melainkan karena kerinduan akan kehadiran seseorang, sesuatu yang tak pernah kuminta, namun diam-diam kerap kurindu. Pintu kecil di hatiku, yang selama ini hanya berderit layaknya relung tua yang hampir dilupakan, kini terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Suara langkah-langkah itu semakin terdengar, menjelma godaan yang sulit kuhindari. Malam itu, hujan mengguyur deras Surabaya, mengisi udara dengan ritme tetes air yang berjatuhan di genteng. Suaranya seperti tabuhan gendang, terus-menerus memukul perasaan resah yang belum mau reda. Di ruang keluarga yang temaram, aku duduk dalam kesunyian pakai televisi yang menyala, meski tak sekalipun benar-benar kuperhatikan. Berita di layar hanya menjadi latar belakang hambar, tanpa daya untuk meredakan kegelisahan yang kian mengembang di dalam dada. Arjuna muncul dari arah tangga, mengenakan kaos gelap tipis dan celana panjang yang sederhana. Rambutnya terlihat lembab, mungkin baru selesai mandi. Ia berjalan menuju ruang yang sama tanpa sepatah kata, kemudian mengambil tempat di sofa di seberangku. Tatapannya terhenti lama pada diriku, ada sesuatu di matanya, seolah ia ingin mengatakan sesuatu tetapi tertahan. Dalam sekelebat kilat yang mencahayai langit, wajahnya sesaat terlihat jelas. Mata itu berbicara lebih jauh daripada apa yang bisa disampaikan dalam kata-kata. Untuk pertama kalinya, aku tak mampu mengalihkan pandanganku. "Ibu, apa pernah merasa kesepian?" Akhirnya, suara lirih itu memecah keheningan, menghujam seperti anak panah tepat di hati. Reaksi pertama yang menjalar dalam diriku adalah keterkejutan. Kalimat itu seperti cermin yang memperlihatkan bayangan jiwaku sendiri. Ada keinginan untuk menyangkal, untuk menjaga dinding batas yang telah lama dibangun. Tetapi malam itu terlalu sunyi, jarak kami terlalu dekat, dan hujan terus menabuh resah. Semua itu menjadi terlalu sulit untuk dilawan. "Kesepian sudah lama menjadi teman," ucapku lirih, dengan nada yang hampir berbisik. Tapi entah kenapa malam ini rasanya jauh lebih berat. Arjuna meloloskan napas panjang sebelum perlahan berpindah ke tempat di sampingku. Kehadirannya terasa begitu nyata, begitu dekat hingga menggetarkan setiap pori kulitku. Tangannya ragu bergerak, seolah mencari persetujuan sebelum akhirnya berani mendekat. Aku tetap statis, tidak bergesar, tidak menolak. Diam-diam, keputusanku telah terucap tanpa suara. Saat jemarinya akhirnya menyentuh tangan yang kuistirahatkan di pangkuan, sebuah getaran halus menjalar masuk ke nadi. Sentuhan itu penuh makna, tidak lagi kebetulan. Ia memiliki keberanian yang tidak terselubung. Aku memejamkan mata sejenak, berusaha meredam debar jantung yang terasa hampir lepas kendali. "Ibu, maafkan saya," bisiknya pelan. Namun genggaman tangannya justru semakin erat, seakan tak ingin kehilangan momen yang hanya datang sekali dalam hidupnya. Aku membuka mata dan menatapnya, mencari sesuatu yang tersimpan di dalam sorot matanya. Di balik wajah menantuku tersebut, aku melihat seorang pria yang nampak kesepian, seolah mencerminkan diriku sendiri. Kebutuhan akan kehangatan terpancar jelas dalam dirinya, selaras dengan tubuhku yang telah lama merindukan sentuhan. Logika di kepalaku terus berteriak untuk menahan diri, tetapi kehendak tubuhku seakan kehilangan kendali. Di luar, hujan yang mengguyur semakin deras, melarutkan setiap suara dan menghapus batas-batas yang dulu jelas terlihat. Dalam keheningan rumah yang redup cahaya itu, kebisuan kami berubah menjadi tarian tanpa kata. Arjuna perlahan mendekat, dan ketika wajah kami nyaris bersentuhan, aku menyerah pada dorongan hati yang tak lagi mampu kuhentikan. Ciuman pertamanya terasa lembut,
Ada keraguan yang menyelinap namun juga kerinduan yang mendalam. Bibirnya seolah mencoba menemukan ruang baru, sementara tanganku tanpa sadar bergerak untuk menggenggam bahunya. Waktu pun serasa diam, meninggalkan dunia hanya untuk kami berdua yang terperangkap dalam gelombang perasaan yang tak seharusnya. Aku sadar sepenuhnya, setiap desahan dan sentuhan yang terjadi adalah pengkhianatan atas batas moral yang terus membayangi. Namun, malam itu aku tidak lagi melihat diriku sebagai sosok ibu mertua. Aku hanyalah seorang wanita yang telah terlalu lama melupakan rasa cinta sejati. Di dalam ruang keluarga yang temaram itu, dengan hujan sebagai saksi bisu, kami mengikuti jalan yang selama ini berusaha kututup rapat. Pagi perlahan menyapa dengan sinar lembut yang menembus tirai ruang tamu, membawa suasana hangat yang penuh keheningan. Aku terbangun di sofa, masih dibalut selimut tipis, sementara aroma kopi bercampur sisa hujan semalam memenuhi udara. Di sampingku, Arjuna terlelap dengan napas yang teratur. Wajahnya tampak lebih damai dibanding malam-malam sebelumnya. Aku terpaku sejenak, memandangi kedamaian itu sambil mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang terjadi semalam bukanlah ilusi. Ketika aku berusaha bangkit, jemarinya secara refleks meraih tanganku, seperti memohon agar aku tetap di situ. Pandangan matanya yang baru saja terbuka membuat dadaku bergetar hebat. Ada cinta yang murni terpancar dari sorot itu, bukan sekadar keinginan sesaat. "Tetaplah di sini sebentar saja, Bu." Kata-katanya terdengar serak, sederhana, tetapi mengikat hatiku lebih erat. Di balik ucapan itu, tersirat kebutuhan yang sama persis, seperti yang selama ini kusimpan jauh di lubuk hati. Kerinduan untuk dicintai dengan tulus, bukan sekadar ditemani. Aku pun memilih kembali duduk, membiarkan tangannya tetap menggenggam jemariku tanpa perlawanan. Namun, dalam relung hati terjadi pergulatan hebat. Sebuah rasa bersalah mulai mencuat, menggurat nalar. Laras, putriku, tengah berjuang keras di kota lain demi pekerjaannya. Sementara aku, ibu yang seharusnya menjadi panutannya, justru larut dalam kehangatan bersama suaminya sendiri. Betapa tega diriku. Meski begitu, tubuhku, hatiku, bahkan kesepianku tidak bisa menyangkal satu fakta yang tak terbantahkan. Aku merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Arjuna akhirnya terbangun dan berjalan menuju dapur. Dengan hati bimbang, aku mengikuti langkahnya perlahan. Ia mulai menyalakan kompor, menyiapkan teh hangat dalam 2 cangkir. Kesederhanaan dari gestur itu, entah bagaimana mampu menyentuh hatiku. Lelaki ini, sosok yang selama ini kupanggil menantu, kini tampak seperti seseorang yang memahami kesendirian yang selama ini menemaniku. "Bu, soal apa yang terjadi semalam?" Ia berhenti sejenak, menatapku dalam-dalam dengan ekspresi serius namun penuh kekuatan. "Saya tahu itu salah. Tapi jika harus jujur, saya sama sekali tidak menyesal." Aku menundukkan kepala, nyaris tak mampu membendung air mata. "Jun, kita tak boleh terus begini. Laras tidak layak menerima pengkhianatan." Ia mendekat perlahan, jemarinya menyentuh wajahku dengan lembut, mengangkatnya hingga mata kami bertemu. "Saya mengerti. Tapi saya juga tahu, Bu, rasa sepi kita tak banyak berbeda. Kita hanya manusia biasa." Kata-katanya menghancurkan benteng pertahanan yang susah payah kujaga. Aku ingin menolak, ingin pergi jauh-jauh darinya, meninggalkan situasi yang semakin mengoyak nurani. Tapi di saat itu pula, bibirku kembali menyatu dengan bibirnya, seolah menyerah pada sesuatu yang tak seharusnya tumbuh. Pagi itu kembali menjadi saksi dari keputusanku yang melawan akal sehat. Kami duduk dalam diam yang asing. Secangkir teh yang ada di meja depan kami perlahan mendingin, tak tersentuh. Dan di tengah keheningan itu, aku akhirnya sadar bahwa ini bukan lagi perkara kebetulan semata.
Sekali pintu telah dibuka, menutupnya kembali, tak akan mungkin tanpa ada luka yang tertinggal. Pandangan mataku tertuju keluar jendela. Jalanan Surabaya mulai dipenuhi kesibukan pagi. Orang-orang melangkah tergesa menuju kantor. Anak-anak berseragam putih biru berjalan bersama dalam kelompok kecil. Hidup mereka tampak berjalan seperti biasa. Sementara hidupku baru saja memasuki jalur penuh liku yang mungkin tak memiliki akhir. Di tengah keramaian pagi itu, aku hanya mampu berbisik dalam hati, menyerahkan segalanya pada kekuatan tak terlihat. Semoga aku punya kemampuan untuk memikul beban rahasia ini, yang kini tumbuh semakin besar daripada diriku sendiri. Doa yang terangkat tampaknya tak cukup kuat untuk melawan derasnya arus yang terus menerjang. Hari-hari berikutnya berjalan seolah biasa, tapi di balik setiap menit yang berlalu, benih kerinduan itu tumbuh semakin liar, menjalar tanpa bisa dikendalikan. Kami saling mencari melalui tatapan, jemari kami mendambakan sentuhan, dan akhirnya, pintu yang sebelumnya terbuka kini terasa mustahil untuk ditutup kembali. Pada malam ketiga setelah Laras pergi, langkah kaki di lorong menarik perhatianku. Awalnya kukira hanya imaji yang terbentuk dari lelahku sendiri, tapi ternyata Arjuna berdiri di depan pintu kamar, membawa 2 cangkir susu hangat. Senyum di wajahnya tampak ragu, namun matanya memancarkan sesuatu yang tak bisa terbantahkan. Ia menyerahkan 1 cangkir padaku lalu duduk di pinggir ranjang, berkata dengan suara pelan, "Aku tidak bisa tidur, Bu." Ada jeda sesaat sebelum akhirnya ia meraih tanganku. Sentuhan yang sederhana namun langsung mengoyak semua dinding pertahananku yang kembali kupertahankan. Aku tahu apa yang harus kulakukan, menolak, menegur, atau setidaknya mengingatkan bahwa ini tidak benar. Tapi tubuhku lebih jujur daripada pikiran dan nuraniku. Dalam gelap, aku kembali tenggelam dalam dekapan dan cumbuan yang kali ini terasa berbeda. Lebih dalam, berani, penuh pengakuan. Ini tak lagi hanya pelampiasan. Rasanya seperti sebuah janji tak terucap, yang hanya kami berdua pahami. Malam berganti malam tanpa kami sadar bagaimana waktu berlalu begitu saja. Hujan datang dan reda silih berganti. Namun setiap momen bersamanya selalu berujung pada pencarian kehangatan satu sama lain. Kadang di sofa ruang tamu, kadang di dapur dengan lampu yang temaram, atau sekadar duduk bersisian di sudut rumah, sambil berpegangan tangan hingga dunia luar tak lagi terasa nyata. Rasa bersalah tak pernah sepenuhnya pergi. Bayangan wajah Laras menghadirkan kegelisahan yang menusuk. Namun rasa itu selalu memudar begitu Arjuna membisikkan sesuatu dengan lembut. "Aku merasa lengkap bersamamu, Bu," ucapnya dengan tatapan yang menghujam ke dalam malam. Kata-kata itu meninggalkan jejak di hati yang semakin rapuh, menarikku lebih dalam kepusaran hubungan terlarang ini, tanpa jalan keluar yang jelas. Kini aku mulai diliputi takut pada diriku sendiri, pada apa yang mungkin terjadi saat Laras kembali. Namun ada sisi lain dalam diriku yang enggan melepas momen-momen ini, bagian diri yang selama ini haus akan cinta, kehangatan, dan perhatian telah menemukan sebuah tempat berlabuh. Ironisnya pelabuhan itu adalah dekapan menantuku sendiri. Saat kupandangi wajahnya yang tertidur damai di sampingku, seakan dunia luar tak pernah mengusik. Di tengah keheningan itu, bisikan kecil muncul dari dalam hati. Mungkinkah cinta yang terlarang ini akan terus berulang, atau akankah berujung pada kehancuran mutlak di masa depan? Pertanyaan itu tetap menggantung tanpa jawaban. Namun yang aku pahami, setiap pagi setelah kebersamaan kami, ada sesuatu yang berbeda, yaitu senyum di wajahku, senyum yang sebelumnya tak pernah kusadari keberadaannya. Senyum itu membuatku tampak lebih segar, lebih hidup. Ironisnya, justru senyum itu menghasilkan kegelisahan dalam diriku, karena Laras bisa saja menangkap sesuatu yang tak ingin aku perlihatkan. Hari itu, sebuah pesan singkat masuk ke teleponku dari Laras. "Bu,
Aku mungkin perlu memperpanjang liputan sampai akhir pekan. Doakan ya. Aku tak langsung membalas. Pesan itu aku baca berulang kali, seolah ingin memaknai lebih dari yang tampak di permukaannya. Yang diberikan bukan hanya perpanjangan waktu, melainkan juga ruang. Ruang untuk aku dan Arjuna tenggelam lebih dalam, ke dalam dunia yang kami ciptakan sendiri. Sore harinya, saat aku tengah merapikan meja makan, Arjuna pulang lebih awal dari biasanya. Jasnya ia letakkan asal di kursi sebelum duduk dan menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Bu, belakangan ini ibu tampak berbeda. Ada cahaya di wajah ibu, katanya setelah meneguk air putih. Aku pura-pura tak terpengaruh, sibuk mengelap meja meski tubuhku tak mampu membohongi diri sendiri. Rona merah muncul tanpa bisa dikendalikan. Senyum itu, senyum yang membuat hati kecilku goyah, diam-diam menjadi rahasia terbesarku, bahkan dari Laras, anakku sendiri. Aku berusaha melawan perasaanku dengan balasan yang ringan. Mungkin hanya karena udara Surabaya yang sering hujan belakangan ini. Tapi sepertinya Arjuna tidak begitu saja percaya. Ia bangkit dari kursinya, melangkah mendekat hingga berdiri tepat di belakangku. Nafas hangatnya menyentuh tengkuku, dan lagi-lagi aku kalah oleh gelombang perasaan yang tak bisa lagi kusembunyikan. Meja makan yang semula tertata rapi kini menjadi saksi bisu saat batas rahasia kami kembali dilampaui. Selesai sudah, kami duduk berdampingan. Ia menatapku dengan tatapan mendalam, disertai senyum yang memiliki makna jauh lebih besar daripada sekadar keramahan. Senyum itu menyimpan janji, sebuah janji yang terasa menenangkan sekaligus menggelisahkan. Di dalam kebahagiaan senyum itu, terselip ketegangan besar yang selalu menghantui. Bahwa Laras bisa saja pulang kapan saja, dan dunia kecil yang telah kami bangun bersama akan runtuh dalam sekejap. Senyum Arjuna adalah keindahan yang tak terkira, tetapi juga potensi luka, seperti bilah pisau bermata dua yang setiap saat bisa melukai. Malamnya, aku berdiri lama di depan cermin sebelum tidur. Wajahku memang terlihat lebih cerah, namun ada bayangan lain di sana, bayangan rasa takut yang tak pernah sepenuhnya hilang. Aku mencoba tersenyum pada pantulan diriku sendiri, sebuah senyum penuh rahasia, lalu berbisik pelan di dalam hati. Berapa lama lagi aku mampu menyimpan semua ini? Sebelum senyumku sendiri mengungkapkan segalanya kepada anakku. Jawaban atas bisikanku datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Laras mengabarkan bahwa pekerjaannya selesai lebih awal. Bu, aku akan pulang besok malam, tulisnya dalam pesan singkat. Seketika tubuhku melemah, seolah dunia berputar lebih cepat dari biasanya. Rahasia yang selama ini kubangun bersama Arjuna, tiba-tiba menyerupai bom waktu, siap meledak kapan saja. Pada hari berikutnya, rumah sibuk menjadi pusat perhatian. Aku membersihkan ruang tamu, mengganti sprei kamar, dan memasak hidangan favorit Laras. Namun di balik semua persiapan itu, detak jantungku berpacu kuat, bukan karena kegembiraan menyambut anakku, tapi akibat ketakutan. Takut jejak-jejak yang tersisa akan mengungkap apa yang selama ini kusembunyikan. Aroma parfum Arjuna masih tercium samar di bantal. Jejak jemarinya yang pernah menyentuh kulitku, semua itu bagai bayangan buruk yang menolak pergi. Di malam kepulangan Laras, momen yang begitu dinanti-nantikan hadir dengan rasa yang bertolak belakang. Ia memelukku erat begitu melihatku. Bu, aku kangen banget, ucapnya dengan tatapan penuh kebahagiaan. Aku mencoba membalas dengan pelukan hangat, tetapi ada sesuatu yang ia perhatikan secara mendalam. Bu, ibu kelihatan beda ya? Lebih cerah, lebih segar. Aku terdiam sejenak, terpaku oleh sorot matanya yang tajam. Senyum yang telah lama kusembunyikan,
kini tampak begitu jelas di depan anakku. Senyum yang menjadi penghubung rahasia antara aku dan suaminya. Aku segera menutupinya dengan tawa kecil. Mungkin karena sekarang ibu lebih sering istirahat. Laras mengangguk pelan, meski sorot matanya terasa mengintai sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Di saat itu aku tahu, naluri seorang anak tak pernah mudah dibohongi. Hari-hari setelah itu penuh dengan kehati-hatian. Arjuna lebih sering menutup mulut, sementara aku berusaha menjaga jarak sejauh mungkin darinya. Namun justru di tengah jarak itu, setiap tatapan kami terasa semakin berat oleh makna yang tak terucapkan. Beberapa kali Laras memergoki kami berbincang singkat di dapur atau ruang keluarga. Meski hanya percakapan biasa, cara Laras menatap membuatku yakin bahwa benih curiga perlahan mulai tumbuh. Malam itu, aku terjaga hingga larut. Dari kamar mereka, samar ku dengar percakapan ringan antara Laras dan Arjuna. Ada gelak tawa kecil, sesekali obrolan hangat, hingga akhirnya keheningan panjang disusul desahan-desahan yang membangkitkan kenangan terlarang saat bersama Arjuna di sofa ruang tamu, di dapur, di kamar tidurku, maupun di lantai ruang tamu. Sayangnya, bagi telingaku, desahan Laras itu terasa seperti pukulan keras pada rasa bersalahku yang tak kunjung hilang. Saat itulah aku benar-benar sadar bahwa waktu untuk menyimpan rahasia ini semakin sempit. Senyum yang pernah memberikan kekuatan kini berubah menjadi ancaman, senjata yang sewaktu-waktu bisa menghancurkanku secara utuh. Dan di balik semua ini, satu pertanyaan terus berputar di benakku. Apakah cinta terlarang ini masih mungkin kusembunyikan? Ataukah ia akan pecah terbongkar dengan cara yang paling menyakitkan di saat aku paling tak siap? Hari-hari setelah kepulangan Laras terasa seperti ujian panjang yang menguras tenaga dan emosi. Rasanya, setiap gerakanku diawasi, dan setiap tatapan matanya seolah mampu menembus kulitku, langsung menuju isi dadaku, berupaya mengungkap rahasia yang mati-matian ku sembunyikan. Aku tetap mencoba menjalani hari-hari seperti biasa, dengan tersenyum, berbincang akrab. Namun di balik permukaan itu, rasa bersalah dan ketakutan terus bertumpuk tanpa henti. Laras mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia sering bertanya tentang jadwal Arjuna, kapan ia pulang dari kantor, bahkan apakah aku sering menghabiskan waktu bersamanya di ruang keluarga. Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar santai, dilontarkan begitu saja, tetapi bagiku, rasanya seperti bel alarm yang memecah kenyamanan. Keringat dingin seringkali muncul tanpa diminta. Aku tahu, insting Laras sedang bekerja, mencari sesuatu, meski mungkin belum sepenuhnya jelas apa. Suatu malam, ketika Arjuna menghampiriku di ruang tamu untuk berbicara singkat, semuanya berubah. Ia hanya membisikkan sesuatu yang sederhana, tetapi sesaat itu juga aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Begitu aku menoleh ke arah pintu kamar Laras, tubuhku seketika membeku. Bayangan samar bergerak di sana. Pintunya terbuka sedikit. Dalam kegelapan itu, setengah tubuh Laras tampak berdiri diam, memperhatikan kami. Tatapannya lurus dan dalam, seolah menusuk tajam ke dalam rahasia yang selama ini ku coba lindungi. "Apa yang kalian bicarakan?" tanyanya. Suaranya dingin, datar, nyaris tanpa ekspresi. Aku merasa seperti kehilangan suara. Tenggorokanku kering, sementara jantungku berdetak liar. Berbeda denganku, Arjuna tetap tenang. Dengan nada yang terkontrol, ia menjawab ringan. "Aku hanya menanyakan apakah ibu sudah meminum obat tidurnya." Ucapannya terdengar begitu natural, seolah tidak ada yang perlu dicurigai. Namun aku bisa melihat mata Laras. Matanya menganalisis. Ia tidak sepenuhnya percaya. Setelah jeda panjang yang menghantui, Laras menutup pintu kamarnya perlahan. Tetapi suara pintu itu terasa berat.
seperti palu hakim yang menegaskan keputusan tak terhindarkan. Sejak malam itu, atmosfer rumah berubah drastis. Laras semakin pendiam. Gerak-geriknya tetap lembut dan penuh perhatian. Ia masih membuatkan kopi kesukaan Arjuna, masih menyandarkan kepalanya di pangkuanku saat menonton televisi. Namun ada jarak yang kini terasa menganga di antara kami. Tidak terlihat mata telanjang, tetapi bagi hati yang rapuh oleh kekhawatiran seperti milikku, jarak itu cukup mencolok. Aku mulai merasa terjebak dalam rumahku sendiri. Tiap kali mata Laras bertemu dengan mataku, ada hasrat yang bergejolak untuk berteriak, mengaku semuanya, atau bahkan kabur. Namun bibirku tetap rapat terkunci oleh ketakutan. Semakin lama aku diam, semakin dalam jurang di antara kami. Malam-malamku kini penuh dengan resah dan penyesalan. Berkali-kali aku berdiri di depan pintu kamar Laras dengan niat mengutarakan apapun beban ini kepadanya. Namun setiap kali tanganku terangkat untuk mengetuk pintu, keberanianku runtuh sebelum melakukan apa-apa. Bagaimana mungkin aku akan menghancurkan hidup anakku dengan pengakuan ini? Di dalam hati aku tahu, sebagaimanapun aku mencoba melawan waktu, bayangan di balik pintu itu pasti akan kembali lagi. Namun kali ini, mungkin bukan lagi hanya bayangan kosong yang diam di tempat. Mungkin kenyataan yang selama ini kutakuti akan muncul begitu rupa, hingga tak bisa lagi kuelakkan dari hadapannya. Sejak malam itu, cara Laras berbicara mulai berubah. Pertanyaannya tidak lagi langsung menuduh, tapi semakin tajam, seperti seseorang yang perlahan-lahan menggali kebenaran dari bawah permukaan. Ia sudah tidak sekadar ingin tahu tentang jam kerja Arjuna, tapi mulai menyinggung hal-hal kecil yang tampak sepele. Kapan ia pulang? Kenapa lampu ruang tamu masih menyala semalam? Atau mengapa aku terlihat lelah padahal hanya menghabiskan waktu di rumah? Aku berusaha menjawab sebisa mungkin dengan nada biasa, seolah tidak ada yang berbeda. Tapi semakin keras aku mencoba, jawabanku justru terasa semakin janggal. Lidahku sering terasa berat, kata-kataku keluar terbata. Sementara itu, Laras selalu memandang mataku dalam-dalam sebelum akhirnya mengangguk pelan, seakan dengan setiap tatapan ia sudah membaca lebih dari apa yang kukatakan. Tatapan itu seperti menggiringku ke hadapan hakim, yang diam-diam menyimpan tumpukan bukti. Sore itu, kami bertiga duduk bersama di meja makan. Suasananya tenang sampai tiba-tiba Laras meletakkan sendoknya. "Mas, Bu, aku ingin bertanya soal sesuatu," katanya dengan hati-hati. Arjuna menoleh, sementara aku menahan napas sejenak. Belakangan aku merasa ada yang berbeda di rumah ini. Kalian berdua kelihatan lebih dekat. Jauh lebih dekat daripada biasanya. Kuah sup yang baru saja masuk ke mulutku hampir membuatku tersedak. Cepat-cepat Arjuna menjawab, "Memang aku sedang berusaha lebih perhatian pada ibu. Dia kan sendirian di rumah kalau kamu lagi liputan." Jawaban itu terdengar wajar, bahkan cukup manis. Tapi Laras belum selesai. "Begitu ya, Bu?" katanya sambil beralih menatapku langsung. Tatapan Laras tajam dan penuh selidik, membuat sendok yang kupegang mulai terasa licin di tangan. Lalu entah mengapa, sebuah tawa kecil meluncur dari bibirku. "Iya nak, Arjuna memang baik." Ibu jadi tidak merasa kesepian. Namun di balik tawa yang terdengar itu, jantungku berdegup terlalu keras, seolah ingin menghancurkan tulang rusukku dari dalam. Laras masih memandangku sebelum memberikan senyum tipis. Senyuman yang berhenti tepat di matanya, tidak pernah sampai sepenuhnya. Sejak percakapan itu terjadi, dinamika di meja makan tidak pernah lagi sama. Laras sering mengeluarkan pertanyaan singkat yang terdengar biasa saja di permukaan, tapi tersirat begitu banyak makna di dalamnya. "Bu, tadi siang ibu di rumah terus ya? Aku sempat lihat gelas di dapur ada 2. Atau, Mas,
Kemarin pulangnya agak malam ya? Tapi kok aku dengar suara kalian ngobrol di ruang tamu. Setiap pertanyaan sederhana itu makin menghantam rasa rapuh dalam diriku sedikit demi sedikit. Ketika Arjuna mencoba menenangkanku, berusaha bersikap biasa, justru perasaan bersalahku semakin tak tertahankan. Di beberapa momen, rasa ingin menghentikan semua ini memuncak begitu kuat dalam diriku. Ingin berteriak atau memohon agar semuanya berhenti begitu saja. Namun setiap kali menatap mata Arjuna yang penuh makna tersirat, keinginanku runtuh begitu saja. Malam itu lagi-lagi aku berdiri sendirian di depan cermin. Wajahku kini terlihat makin letih. Ketakutan telah meninggalkan jejak yang begitu jelas di mataku. Dan retakan kecil yang dulu tidak kuhiraukan kini telah membesar, mengancam untuk menghancurkan seluruh tembok yang menyangga rahasia kami. Saat memandang diriku sendiri melalui pantulan cermin itu, hanya satu pertanyaan yang terus-menerus menyiksa benak. Apakah aku masih punya kekuatan untuk bertahan sampai akhir? Ataukah Laras akan menjadi orang yang pada akhirnya menarik tirai dan mengungkap segalanya? Waktu terus berlalu, dan perlahan aku mulai menyadari sesuatu yang tak bisa kupungkiri. Meski Laras memiliki tatapan yang tajam dan kata-kata penuh curiga yang sering membuatku terpojok, ia tetap belum menemukan bukti. Semua yang ia miliki hanya sekadar perasaan, hanya dugaan yang tak pernah mampu dipastikan. Di dalam ruang abu-abu yang penuh ketidakpastian itulah, rahasia kami bertahan, seolah dilindungi oleh batas yang tak mudah ditembus. Setiap hari berjalan dengan kewaspadaan tinggi. Aku dan Arjuna semakin belajar untuk bersikap lebih hati-hati. Percakapan sengaja dibuat singkat, tatapan dijaga agar tidak terlalu lama saling bertemu, dan jarak diperhatikan dengan cermat setiap kali Laras ada di rumah. Namun di balik itu semua, saat kesempatan muncul, ketika Laras mendapat tugas keluar kota atau tenggelam dalam kesibukan kerja, retakan yang nyaris terungkap kembali tertutupi oleh kedekatan yang kami sembunyikan. Suatu sore tanpa kehadiran Laras di rumah, Arjuna pulang lebih awal. Aku sedang membuat teh ketika ia mendekat dengan langkah pelan. Suaranya rendah seperti bisikan. "Ibu, dunia luar terlalu penuh kebisingan, tapi di sini aku bisa menemukan tenang." Kalimat itu sederhana, tetapi cukup untuk membuatku kehilangan kendali diri. Dalam dekapannya, aku merasa hidup kembali, meski tahu bahwa kehidupan ini berdiri di ambang jurang yang rapuh. Bahkan ketika Laras ada di sekitar, aku memahami bahwa Arjuna tetap menyisakan tempat untukku di hatinya. Ada saat-saat tertentu di mana tatapannya melintas di meja makan, tatapan yang mungkin tak pernah dipahami Laras, tetapi bagi diriku cukup memberi isyarat bahwa hubungan ini masih ada. Dalam keheningan itulah aku menjadi pelabuhan baginya, ruang tempat ia mencari hangat saat dunia terasa dingin, tempat ia berlabuh ketika jarak dengan istrinya menjadi terlalu jauh untuk dijembatani. Rahasia ini telah berkembang jauh dari sekadar sebuah perselingkuhan. Ia berubah menjadi bagian dari sebuah ruang tak bernama, di mana kami bisa bernapas tanpa tekanan. Walaupun Laras beberapa kali tampaknya makin dekat untuk membongkarnya, selalu ada hal-hal yang menghentikannya, entah karena kurangnya bukti, kebutuhan untuk tetap mempercayai, atau mungkin rasa takut akan kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Aku pun sering bertanya dalam diamku sendiri, sampai kapan hubungan ini bisa bertahan? Sampai kapan aku sanggup berpura-pura di hadapan anakku sendiri? Namun setiap kali Arjuna menggenggam tanganku, setiap kali ia mengucapkan namaku dengan tutur khas yang hanya aku pahami, aku memilih untuk tetap diam. Karena pada akhirnya, dalam diam itu cinta terlarang ini masih berdenyut, masih hidup, masih menyelipkan sisa-sisa napas hingga hari ini. Aku tahu bahwa hubungan ini rapuh dan penuh kesalahan, tetapi hingga kini rahasia ini tetap kokoh, meski penuh risiko dan ketidaksempurnaan. Cinta Arjuna dan Banowati adalah cinta yang terjalin di luar batas.
melampaui sekat yang ditentukan oleh dunia. Mereka hidup dalam ruang abu-abu, di antara kesetiaan dan pengkhianatan, di antara kewajiban dan keinginan, di antara benar dan salah. Namun, satu hal yang tidak pernah pudar dari kisah mereka adalah kejujuran perasaan. Cinta itu hadir tanpa bisa dicegah, tumbuh tanpa bisa ditolak, dan membara meski harus disembunyikan. Dari Arjuna dan Banowati, kita belajar bahwa hati manusia bukanlah sesuatu yang mudah dikendalikan. Ia mampu melompat melewati pagar-pagar moral, sekaligus bisa tenggelam dalam lautan rasa bersalah. Mungkin kisah mereka adalah cinta terlarang, tetapi dari larangan itu kita dapat melihat sisi lain dari cinta, betapa kuatnya daya tarik dua jiwa yang saling merindukan. Bahwa cinta bisa menjadi obat sekaligus racun, kebahagiaan sekaligus penderitaan. Kisah ini mengajarkan kita untuk mencintai dengan kesadaran, agar cinta tidak melukai terlalu dalam, dan untuk memahami bahwa setiap pilihan dalam cinta selalu memiliki konsekuensi. Kadang, cinta yang tak bisa dimiliki justru menjadi cinta yang paling abadi dalam ingatan. Mungkin Arjuna dan Banowati tidak pernah benar-benar bersatu dalam dunia yang penuh aturan, tetapi di hati mereka, cinta itu akan tetap hidup, tetap abadi, seperti api kecil yang tak pernah padam. Jika kisah ini memberi makna dan renungan untuk Anda, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, tinggalkan komentar tentang apa yang Anda rasakan setelah menonton dan mendengarkan cerita ini, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak orang yang dapat mengambil pelajaran darinya. Karena setiap cinta, bahkan yang terlarang sekalipun, selalu menyimpan pesan yang mampu membuat kita lebih memahami arti menjadi manusia.